sempat profit 68.000. Tahu-tahu yang diambil profitnya cuma 28.000. Gimana sih Pak? Pak, saya juga tahu setiap ada tren pasti ada pembalikan. Tapi Iya. Bapak nggak pernah ajarin caranya gimana. Ajarin dong. Hai teman-teman Real Trader, kembali lagi bersama saya Sasi dan pastinya sama Pak Tito dong. Nah, halo. Pak Tito yang awal tahun udah trading, mana tradingannya profit, gede lagi. Untung teman-teman kebagian lumayan sedikit-sedikit profitnya ya gak? Ini ngomongin Nasdaq pasti nih. Iyalah, apalagi yang muncul-muncul di Instagramnya Bapak. Iya. Nasdaq profit 28.000. Enak awal tahun. Enak awal tahun. Ini mau ngomongin apa sih? Itu kalau dilihat-lihat Pak, kan teman-teman juga sebagian dapat dong, lihat-lihat dapat profitnya, dilihat-lihat sempat profit 68.000. Tahu-tahu yang diambil profitnya cuma 28.000. Gimana sih Pak? Pak, udah profit 68.000 kok yang diambil 28.000. Bukan yang diambil dong, bahasanya aneh kalau diambil. Kan itu emang saya trading stop ke situ, emang stop lossnya di situ. Iya, maksudnya kan siapa yang tahu market akan kemana? Emangnya saya tahu saat itu harganya akan turun? Kan bahkan kalau misalkan bilang gitu, emangnya saya tahu tradingan itu akan profit? Kalau saya tahu, saya kliknya 1000 lot itu. Ya nggak gitu juga Iya, dong. bener. Maksudnya kan, ya jangan market yang udah lewat terus kita bahas. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Waktu itu kan bisa keluar dulu. Waktu itu bisa diambil dulu. Harusnya, ya itu semua dibahas saat marketnya udah kejadian. Nggak guna. Ya tapi kan yang kita tahu Bapak kan selalu pasang yang namanya SL dong. Iya. SL turunin dong Pak. Enak aja. Kalau SL diturunin itu tetap kejilat tuh. Iya siapa tahu. Lossnya tambah gede. Ya kan bisa aja. Siapa tahu nggak kejilat. Ayo Enggak. hampir dikit lagi. Balik lagi dia. Enggak. Yang ada saya jadi kayak mentor sesat. Saya bolak-balik ngomong plan your trade, trade your plan. Saya sendiri geser-geser nggak jelas. Ya, iya. Nggak mungkin. Ya, tapi ya Pak, itu kan kemarin Nasdaq tuh. Iya. Udah lagi turun trennya. Terus Bapak selalu bilang, follow the trend. Trend is a friend. Follow the big guys. Mana buktinya kayak salmon, beda arah malah di-buy. Tahu nggak kalau ngomong begitu? Saya sendiri juga nyesek sebenarnya. Saya sendiri nyesek nggak ikutan dapat trennya. Oh gitu? Iya. Karena saya udah ketinggalan sama trennya. Jadi momen dimana saya ngeliatin market trennya udah kejadian. Kan gara-gara saya habis liburan kan. Saya liburan. Liburan yang lama banget ya, kali 10 harian terus pindah-pindah tempat, ya enak sekali. Ya liburannya enak, ya kan sampai 10 hari setelah itu saya lihat market, trennya udah kejadian dulu. Ya kan saya tadinya ekspektasi saya itu paling trennya di minggu kedua lah, nggak tahu trennya udah terjadi duluan. Saat trennya terjadi duluan, ya saya lebih milih untuk nggak ikutan trennya. Karena kenapa? Karena trennya udah turun terlalu dalam, udah jauh gerakannya. Kalau saya maksain ikut ambil sell jadinya ya maksain, itu udah nggak worth it menurut saya. Jadi mendingan ya udah saya relain lah, saya nggak ikut trennya gitu. Tapi saat terjadi tren, kapanpun terjadi tren, itu selalu ada yang namanya pembalikan. Jadi trennya saya nggak ikut, at least saya ambil pembalikannya. Gitu loh, dan itu cukup mudah ya. Ini kan teori-teori hafalan sebenarnya. Bahwa yang namanya tren tadi saya bilang, kapanpun tren terjadi pasti ada pembalikan. Iya kan? Bapak nih ada tren. Ya kita juga tahu Pak. Ya teman-teman saya juga tahu setiap ada tren pasti ada pembalikan. Tapi Bapak nggak pernah ajarin caranya gimana. Ajarin dong. Ini barusan saya mau ngajarin. Yang detail Pak. Iya ini malahan kalau yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya anggaplah ini sebagai life hack. Wah enak nih. Karena kalau tren yang awet, tren yang benar-benar panjang, itu biasanya dia bentuknya itu 45 derajat begini. Jadi kalau ada tren market lagi tengah tren bentuknya 45 derajat, jangan dilawan. Karena itu cenderung panjang trennya. Baik ini ke atas maupun ke bawah ya. Sementara kalau tren ini bentuknya curam, dalam artinya bukan 45 derajat, dia 60 derajat, 75 derajat, curam trennya. Itu pembalikannya pun akan jauh lebih cepat. Tunggu Pak, saya nggak ngerti. Teman-teman juga pasti nggak ngerti. Ini lagi pada di sini diem aja, nggak ada yang pengertian. Kasih iPad kayak apa kayak gitu loh. Oh iya. Biar tambah ngerti nih. iPad boleh. Guys, iPad guys. iPad minta coba iPad. Nih, gini kan enak. Nih,
Sasi ngerti 45 derajat, ngerti 60 derajat dong. Iya, tapi kalau digambar, kalau Bapak gini-gini tadi, saya bingung Pak. Saya pikir Bapak kayak robot gini loh. Saya bingung, kalau gini kan pernah. Oke. Nih. Ini kondisi kita ambil market yang pas kemarin ya. Sekarang Sasi lihat nih, ini yang saya maksud nih kalau misalkan gerakannya 45 derajat. Ya. Jauh kan dia awet kan. Lama banget gitu loh baliknya. Kan lalu ini juga ada nih. Ini gerakannya 45 derajat. Cenderung dia lama baliknya. Itu kan ini yang tren cenderung apa ya? Ya major trend dan dia panjang gerakannya. Sementara tren yang kemarin terjadi, ini curam sekali lihat nih. Ini kan curam banget. Ya kan? Dan saat lihat tren yang terlalu curam seperti ini, maka dia pembalikannya pun akan cepat. Bukan cuma cepat, lumayan jauh pembalikannya. Ya. Karena terlalu curam. Itulah kenapa tadi saya sebut life hack nih. Dan momen di mana saya ngeliat waktu itu, pas saya buka chart itu saya ngeliatnya di candle yang ini. Nih pas lagi turun-turun yang di candle nih. Begitu dia udah lagi turun-turunnya, maka saya lakukan adalah ya saya cari aja nih kira-kira bottomnya di mana. Ya kan kira-kira area pembalikannya di mana. Ya dong. Maka saya yang lakukan adalah oke, saya cari area pembalikan. Kalau harga ini belum terjadi, sebenarnya di sini ada area pantulan nih. Ya kan area pembalikan yang kalau dalam teori ini disebutnya triple bottom. Ini udah lewat, jadi saya cuma tinggal nyari yang berikutnya lagi kan. Berikutnya kita bisa sama-sama lihat di sini. Oh di sini ada titik pantul nih, ini ada area pantul. Ya kan, maka di situlah saya tarik garis di 15 365. Oke, saya tarik garis saya pertama 365. Harganya udah lewat, ya kan? Udah lewat, maka saya cari berikutnya. Ingat kan yang waktu saya bilang kalau harga dari strong support dia akan ngejar strong support berikutnya, ya kan? Maka saya mencari strong support berikutnya. Di mana sih strong support berikutnya? Ini di sini kita sama-sama lihat nih. Ini ada area pantul lagi nih, benar kan? Maka saya tarik garis lagi 15165. Tapi deket situ juga ada saya melihatnya nih. Nih, maka saya tarik garis juga kan, ada 3 garis kan di Instastory saya juga. Ada 15080. Udah. Kalau 15080 dijebol juga, dia berikutnya ngejar yang mana? Ngejar bawahnya lagi sebenarnya. Sini. Nih, udah saya nggak tahu nih harganya harga berapa. Ya kan? Tapi semua harga ini menurut saya nggak penting. Karena saya hanya mencari pembalikan. Iya kan? Dan saat saya mencari pembalikan, waktu itu harganya sudah menembus nih 15365-nya. Dia sudah menembus. Saya nggak tahu sampai berapa kan? Yang saya tahu kalau sampai dia mengejar support berikutnya dan dia kembali lagi ke atas. Berarti dia mengejar support berikutnya dan dia kembali lagi ke atas. Kan kembalinya ke strong support yang pertama, which is itu 15365. Maka saya anggap itu sebagai konfirmasi pembalikan. Disitulah saya baru mau buy stop. Gitu. Kenapa? Waktu harganya sekitar di 15165, saya langsung buy stop di 15365. Itu loh. Kenapa Bapak yakin banget dari 15365 kan sempat turun dulu nih. Terus udah gitu Bapak yakin kan dari 15365 dia akan terus naik tuh setelah turun mantul ke 15365 lagi terus naik. Yakin dari mana gitu Pak? Siapa tahu turun lagi ya? Iya, kan bisa aja dia ya ada turun lagi ya, kalau kata temen-temen tuh isi bensin lah, tarik napas, buat turun lagi. Isi bensin, tarik penumpang gitu ya? Iya. Nggak. Kalau ini anggaplah sebagai life hack yang kedua. Yang life hack yang kedua di mana kalau bentuk candle, ini kan kita sama-sama tahu nih. Ini candle bentuknya begini kan. Dia lagi turun jauh banget, terus dia balik lagi naik. Dia balik lagi naik dan saya kan selalu menentukan di mana ada strong support, strong resistance dan lain-lain. Iya kan? Saya menentukan range-nya itu kan. Dia kembalinya ke range awal. Itu saat dia kembalinya ke range awal, maka saya menjadikan itu sebagai konfirmasi pembalikan. Gitu. Jadi kalau dibilang, saya tahu nggak sih harganya saat itu akan balik ke atas? Enggak. Saya nggak tahu bahwa saat itu akan terjadi pembalikan. Tapi yang saya tahu kalau dia kembali ke harga ini, kembali ke harga 15365, maka itu menjadi konfirmasi saya bahwa probabilitasnya kalau sampai dia kembali lagi ke sini, itu menjadi tinggi untuk terjadinya pembalikan. Maka saya melakukan buy stop situ. Jadi sebenarnya atas dasar probabilitas kalau saya, bukan karena saya tahu, bukan karena saya yakin. Atas dasar probabilitas, maka saya langsung buy stop di situ.
Dan setelah itu Sasi bisa lihat, saya melakukan pending order lagi kan, buy stop, dan ada beberapa buy stop lah, ada 4 kalau nggak salah. Perhatikan semuanya, itu semuanya di harga strong resistance. Dengan prinsip yang sama, kalau dia mengejar satu resistance, dia akan nembus ke resistance berikutnya. Tapi hanya yang strong. Saya hanya peduli yang strong, bukan mencari resistance terdekat. Oke. Gitu, jadi prinsipnya semua sama. Kayak yang kita pernah jelasin di exclusive content. Dan prinsipnya semua. Saat dia menembus satu support, strong support, dia akan mengejar strong support berikutnya. Yeah. Satu strong resistance, dia akan mengejar strong resistance berikutnya. Prinsip itu yang saya gunakan juga, ya kan? Lalu saya hanya menunggu konfirmasinya. Kalau konfirmasinya sudah terjadi, baru saya mulai masuk market. Ya kan? Prinsipnya tetap sama. Yang saya gunakan hanyalah teorinya yang berbeda. Ini teori pembalikan aja, teori ya kalau orang ngomong reversal lah. Gitu loh. Hanya itunya yang beda, lainnya semua sama. Terus kalau tradingan Bapak begini, kenapa nggak di-buy lagi aja? Hah? Maksudnya? Iyalah, kan kalau di-buy lagi masih ada ya kemungkinan profitnya dong. Atau nggak usah buy lagi deh, Bapak kan masih punya buy stop. Buy stopnya dimin dong. Ini kan sama nih, ngomongnya kan market udah terjadi. Melihat chartnya, oh ternyata harganya beneran naik, kenapa nggak di-buy lagi? Iyalah. Ya kan? Iya, nggak begitu juga. Ini juga ada yang nanya sih ke saya sih. Waktu itu ada yang nanya juga, kalau kondisi kayak begini, re-entry nggak ya? Iya. Saya bilang, saya akan re-entry kalau ada konfirmasi berikutnya. Akan re-entry kalau ada konfirmasi berikutnya. Gitu. Yang kedua juga, kenapa buy stop saya cancel? Ini karena saya ingat transaksi saya saat itu selesai semuanya. Saat transaksinya sudah selesai semua, karena trailing stop, saya cancel. Dan sejujurnya kenapa saya nggak buy lagi? Kan karena kalau memang saya menunggu konfirmasi berikutnya, itu terjadi konfirmasinya. Oh, Pak, ini broker yang kemarin bareng Excel ya? Yang apa? Yang bareng Excel terakhir itu loh yang di video. Oh iya, yang saya lagi tes, yang khusus untuk Nasdaq. Gimana tuh? Ya? Nah, anyway lah. Ini brokernya masih saya tes kalau untuk soal itu. So anyway, kalau kita nungguin konfirmasinya, sebenarnya saya seharusnya masuk lagi. Tapi berhubung saya sehabis liburan ya, saya lebih milih istirahat. Lelah ya Pak? Iya lelah. Jadi terus terang saya sebenarnya tidur. Jadi saya udah gak ngeliatin lagi marketnya kayak apa. Gitu loh. Jadi ya sudahlah. Gak ada yang salah sih menurut saya sih. Sayang aja Pak, bisa profit 68.000 bahkan lebih. Disia-siakan gitu ngeliatnya kayak ya udahlah gitu. Dapatnya 28.000. Sayang ya? Pak, gimana sih, gemes loh. Profitnya bisa 68.000. Enggak, beda. Nih loh, ini kacamatanya Sasi, kacamatanya kalian semua bahkan yang mikirnya, wah sayang ya 68.000 jadi 28.000. Kalian mungkin mikirnya itu loss 40.000. Sementara saya mikirnya saya profit 28.000. Beda cara pandang kita. Kan? Karena kalau hanya mikir, sayang nih 68.000 dibiarin turun sampai 28.000. Waktu pertama kali transaksi saya baru kebuka 1, itu profit 12.000 mungkin. Iya kan? Kok nggak saya kalau saya mikirnya sayang nih, seharusnya saya ambil 12.000. Iya. Maka itu nggak akan menjadi 28.000. Bener nggak? Iya benar. Gitu bahwa apapun yang saya jalankan, semuanya berdasarkan hasil backtest saya. Dan hasil backtest saya menunjukkan saya harus menjalankan sistem tradingnya seperti itu. Setelah itu ya saya udah menjalankan ini bertahun-tahun. Jadi saya ngerasa nggak ada yang perlu saya rubah, nggak ada yang salah. Gitu loh, itu hanya satu insiden. Ya, dan inilah yang seringkali menjadi kesalahan mayoritas orang. Mayoritas orang itu ada satu kejadian, ya kan, ada satu insiden, langsung berusaha mengoptimize, langsung berusaha memodifikasi dan mencari tahu ini salahnya di mana ya. Wah, kalau ini harusnya stop loss saya gesernya jam sekian, atau kalau harganya sudah lewat jam sekian, baru saya geser, saya harusnya nggak kena stop loss. Yeah. Tanpa mereka sadar, ini mereka melakukan perubahan, mereka membuat teori di atas teori, di atas teori, di atas teori, hanya karena satu kejadian. Betul kan? Iya betul. Apalagi kalau mereka melakukan itu, padahal mereka sudah melakukan backtest. Itu menjadi fatal. Kenapa? Backtest is backtest. Dan saat mereka rubah ini dengan teori yang baru, datanya berubah semua loh. Ya kan? Ibarat kita belajar akuntansi. Kita belajar akuntansi kan, kita rubah angka yang paling atas, berubah semua nggak ke bawah? Berubah. Sama. Jangan hanya karena satu kejadian, kita rubah segalanya. Pak, Bapak tuh dari lama ya teman-teman ya, pasti sering banget denger kan, backtest terus yang diomongin. Ya emang backtest yang paling penting. Ya bahas dong Pak di satu video khusus gitu, cara backtest.
Pak Tito ngajarin cara backtest buat teman-teman. Iya loh. Backtest kan gampang, cuma tinggal misalkan mau backtest apa, tadi ada double bottom, double top. Ya carilah pola double bottom, double top, habis itu kemana harganya. Ya. Berarti harusnya masuk di mana. Ya, Kan gampang. Ya gampang buat Bapak, tapi jangan gitu dong. Kalau teman-teman belajar di tempat lain, terus jadinya dia jadiin mentor sesat, jadi apa yang sudah Bapak ajarkan lain-lainnya? Kalau yang backtestnya rusak, jadi ngaruh ke yang lainnya loh. Benar nggak teman-teman, setuju? Bisa jadi nih. Backtest. Ini bisa jadi nih. Karena yang waktu profit saya kemarin ya, saya ini kena stop loss kan. Iya. Itu ada satu orang loh nge-DM saya di Instagram. Kenapa? Dia berterima kasih saya, Pak, thank you. Nasdaq-nya saya profit 500%. Nah, Saya langsung bingung. Kok bisa ini orang profit 500% ya? Perasaan saya stop loss kok dia profit 500%. ya kan? Berarti Iya Ya, oke, gitu. oke. Berarti memang harus ada Bapak bahas Oke. khusus mengenai backtest buat teman-teman semua. Ya oke. Ntar saya buatin video backtest buat teman-teman kita. Tuh teman-teman udah dibantuin ya buat bilangin ke Pak Tito ada video khusus backtest. Ya. Tapi Pak ada syarat khusus dong buat teman-teman Soal? yang bisa nonton video backtest kita itu yang udah subscribe YouTube PTF. Setuju Pak? Setuju, saya nurut aja Mas Asi. Teman-teman pasti setuju. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.